Kali ini saya akan membahas kasus mengenai persaingan Aqua versus Le Minerale, sebuah tinjauan berdasarkan etika bisnis. Jadi tinjauan ini disusun dan ditulis dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah etika bisnis semester antara 2022-2023 oleh dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, di Universitas Cyber Asia. Secara umum, etika bisnis mengacu pada seperangkat prinsip, nilai, norma, dan standar moral yang memandu perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis. Etika bisnis adalah panduan moral yang digunakan oleh individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Tujuannya tentu saja adalah memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan standar moral dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Etika bisnis juga memiliki beberapa prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan yang dimaksud. Studi kasus yang diangkat adalah kasus Aqua versus Le Minerale, di mana ada penerapan etika bisnis yang mendasar yang dilanggar. Prinsipnya, etika bisnis menuntut perilaku yang jujur, fair, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan termasuk kepada pesaing. Perusahaan harus menjalankan operasinya dengan itikat yang baik dan mematuhi hukum yang berlaku untuk menjaga integritas dan reputasi bisnis mereka dalam jangka panjang. Perusahaan juga harus memandang masyarakat sebagai komuniti sosial yang harus dihargai dengan menempatkan diri sebagai lembaga yang eksistensinya memang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan salah satunya adalah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih produk sesuai dengan minat dan keinginannya. Tidak menjadikan pasar sebagai pasar monopoli atau oligopoli. Terlebih, Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari semua start-out lainnya atau SO menjadi wholesaler atau WO, eceran terhadap pedagang yang menjual Le Minerale. Pelanggaran ini memberikan ancaman kepada agen di mana status WO menyebabkan harga yang lebih mahal daripada status SO, di mana untuk SO dikenakan harga sebesar 37.000 per karton untuk ukuran 600 ml, sedang WO dikenakan harga sebesar 39.350 per karton. Jadi permasalahannya itu terjadi situasi persaingan antara Aqua versus Le Minerale, mencerminkan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Aqua dan distributornya. Berdasarkan dari artikel terlampir yang ditulis oleh Sinar Putri S. Utami pada bisniskompas.com tanggal 19 Desember tahun 2017. Melalui somasi yang dilayangkan oleh PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen air minum dalam kemasan bermerek Le Minerale, secara perspektif etika bisnis berdasarkan informasi yang ada beberapa etika yang dilanggar. Saya akan mencoba menjabarkan tentang prinsip etika yang dilanggar. Yang pertama adalah pelanggaran tentang hukum dan prinsip keadilan. Kemudian pelanggaran terhadap persaingan yang tidak sehat. Lalu kejujuran dan integritas, tanggung jawab sosial perusahaan, dan dampak pada konsumen. Terakhir, merupakan pelanggaran etika pasar. Jika kita membahas tentang pelanggaran hukum dan prinsip keadilan, maka etika bisnis menuntut kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan pelanggaran hukum seperti monopoli atau ancaman terhadap pesaing dapat merusak citra perusahaan. Keputusan KPPU menyatakan bahwa Aqua, di mana merupakan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa, distributornya, melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha melalui Pasal 15 Ayat 3 huruf B dan Pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Ini mencerminkan pelanggaran hukum dan juga prinsip keadilan dalam berbisnis. Pelanggaran yang kedua adalah persaingan yang tidak sehat. Kasus ini mengungkapkan tindakan persaingan yang tidak sehat, seperti ancaman terhadap toko yang menjual produk pesaing. Ini adalah contoh jelas pelanggaran etika bisnis karena perusahaan seharusnya bersaing dengan cara yang fair dan tidak menghalangi pesaing secara ilegal atau tidak etis. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan oleh kecemasan yang dialami oleh pihak Aqua di mana pangsa pasar Le Minerale pada tahun 2015 terus menanjak. Akan tetapi kemudian tren tersebut terlihat stagnan setelah kebijakan yang dibuat oleh Aqua melalui pemberitahuan kepada agen yang dibuat oleh PT Balina Agung Perkasa. Pelanggaran terhadap kejujuran dan integritas. Etika bisnis menekankan pentingnya transparansi dalam hubungan bisnis. Komunikasi yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melalui surat elektronik pribadi perusahaan dapat mengganggu transparansi dan integritas bisnis. Perusahaan seharusnya berkomunikasi secara jelas dan terbuka dalam semua aspek bisnis mereka. Lalu tanggung jawab sosial perusahaan. Bisnis juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Tindakan yang menghambat pesaing atau menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen dapat berdampak negatif pada masyarakat. Hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup komitmen untuk berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi lingkungan. Bisnis harus bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan juga melibatkan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan berpartisipasi dalam inisiatif sosial yang bermanfaat. Dampak pada konsumen. Kepentingan konsumen yang harus diberikan prioritas utama dalam bisnis. Jika konsumen menghadapi keterbatasan akses atau harga yang lebih tinggi akibat praktik persaingan yang tidak sehat, hal tersebut mencerminkan sikap yang tidak peduli terhadap kepentingan konsumen dan dapat dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis. Lalu pelanggaran terhadap etika pasar. Jadi pada kasus ini secara nyata Aqua atau PT Tirta Investama mencoba memonopoli pasar sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan lain yang tersedia dengan melarang sejumlah toko menjual Le Minerale. Etika bisnis, ada sejumlah hal yang dapat dan seharusnya dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan moral. Yang pertama ialah transparansi, di mana kita harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang produk, layanan, dan praktik bisnis. Ini mencakup memberikan informasi yang akurat kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian prinsip keadilan, di mana memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis diperlakukan dengan adil. Ini termasuk juga karyawan, konsumen, pesaing, dan pemegang saham. Selanjutnya adalah kepatuhan hukum, yaitu mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku dalam operasi bisnis. Ini mencakup hukum persaingan usaha, hukum ketenagakerjaan, dan hukum lingkungan. Jawab sosial perusahaan atau kita singkat dengan CSR, yaitu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada juga tentang pentingnya konsumen, di mana kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen.
Produk dan layanan harus berkualitas tinggi dan sesuai dengan klaim yang dibuat oleh perusahaan. Terusnya menghindari konflik kepentingan, di mana mencegah dan menghindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Hubungan dengan pesaing. Yang dimaksud adalah bersaing dengan cara yang fair dan tidak merugikan pesaing dengan taktik yang tidak etis atau ilegal. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dalam kasus ini Aqua dan distributornya perlu mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap persaingan yang adil dan transparan di pasar. Mereka juga perlu mengevaluasi praktik bisnis mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika bisnis yang kuat dan hukum yang berlaku. Kesadaran akan etika bisnis yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu menghindari konsekuensi negatif yang dapat merusak citra perusahaan dan hubungan dengan konsumen serta pesaing. Pentingnya etika bisnis adalah untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara berkelanjutan, mempertahankan reputasi yang baik, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan sehat secara keseluruhan. Demikianlah uraian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.